Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain Al Palembangi. Channel yang membaca kisah-kisah sejarah tokoh-tokoh para ulama yang ada di Indonesia. Malam ini saya akan melanjutkan bacaan dari Perbendaharaan Lama yang dikarang oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Bagian kedua, bab kedua, yang berjudul Pengaruh Qaddi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua, Pengaruh Qaddi. Setelah Raja Hasanuddin wafat di tahun 1570 Masehi, gelar baginda setelah wafat ialah almarhum Sabakingking. Sabakingking artinya tanah duka cita. Baginda digantikan oleh putranya, yaitu Maulana Yusuf. Kebesaran Yusuf tidak kurang dari kebesaran ayahnya. Negeri Bantam dalam masalah pemerintahan beliau sangat maju. Pertahanan, pengairan, dan pelayaran sangat dimajukan. Guru-guru agama Islam didatangkan dari luar negeri untuk mengajar rakyat akan hakikat iman dan kepercayaan. Akan tetapi hati beliau belum senang selama kerajaan Hindu-Buddha di Pakuan belum dapat ditaklukkan. Setelah 9 tahun baginda memerintah, diaturlah sebuah pasukan besar di bawah pimpinan baginda sendiri untuk menaklukkan Pakuan. Kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir di Jawa Barat itu pun tidaklah mau menyerah, kalah demikian saja. Prabu Sedah, Raja Pajajaran yang akhir, dengan gagah perkasa mempertahankan kekuasaan dan kerajaannya. Terjadilah pertempuran yang dahsyat antara dua raja, Maulana Yusuf dengan kepercayaan tauhidnya dan Prabu Sedah dengan kehindu-budanya. Kedua belah pihak sama-sama tidak takut mati. Prabu Sedah mengharapkan mencapai nirwana dan Maulana Yusuf mengharapkan mencapai jannah. Akan berlakulah kehendak ilahi, candi dan biara tidak akan ada di Jawa Barat lagi, tetapi menara masjid akan menjulang ke langit dan azan akan lantang suaranya. Kerajaan Bantam akan terus menanamkan Islam turunan demi turunan di Jawa Barat. Dalam pertempuran yang dahsyat itu, Prabu Sedah tewas sebagai pahlawan dan kemenangan yang gemilang dicapai oleh Maulana Yusuf. Akan tetapi, kepayahan di dalam peperangan dan pekerjaan berat yang dikerjakan asing siang dan malam, membina negara, mengalahkan musuh, memajukan perniagaan, pertanian, pelajaran, dan menanamkan pengaruh Islam, melemah lulengaikan tubuh kecil yang menyimpan jiwa besar itu. Setelah masuk tahun 1580 Masehi, baginda pun kurus karena sakit kerasnya. Tidaklah sempat beliau menyelesaikan perselisihan antara dua golongan dalam kerajaan Bantam. Satu golongan yang membela saudaranya Pangeran Jepara yang ingin hendak menjadi raja menggantikannya, dan golongan kedua ialah pembela putra baginda sendiri, Maulana Muhammad, putranya dari Permaisuri. Mendengar sakitnya telah keras dan penggantinya belum ada, datanglah Pangeran Jepara ke Bantam hendak meminta atau merebut kekuasaan. Terjadilah huru-hara dalam negeri Bantam hendak meminta atau merebut kekuasaan, nyaris menumpahkan darah, padahal penembahan Yusuf masih terbaring di tempat tidur.
Apa yang terjadi selanjutnya, Baginda tidak tahu lagi. Baginda wafat dan siapa yang akan menjadi raja penggantinya belum diputuskan, padahal Mangkubumi berpihak kepada Pangeran Jepara. Demikian juga punggawa-punggawa tinggi, sebab Pangeran Jepara memang seorang yang pandai menarik hati dan pandai bertabur uang. Lantaran itu, putra mahkota yang baru berusia 9 tahun boleh dikatakan tidak ada pembela. Akan tetapi, ada satu orang yang tidak terpengaruh oleh bujuk rayu Pangeran Jepara, yang mendapat sokongan dari Sunan Kalinyamat, artinya pengaruh Jawa Timur. Orang itu ialah Kodi Kerajaan Bantam. Pangeran Jepara berpengaruh dalam kalangan orang tinggi, Mangkubumi atau orang-orang besar yang lain, namun Tuan Kodi berpengaruh besar dalam kalangan rakyat jelata. Rakyat yang selama ini menyokong penembahan Yusuf meluaskan kuasa Bantam. Rakyat yang merasa berhutang budi kepada penembahan Yusuf karena jasanya memajukan negeri Bantam. Mereka mempunyai sawah-sawah yang luas, mempunyai bandar galian yang mengalirkan air membawa kesuburan dan kemajuan perniagaan dengan luar negeri. Semuanya atas jasa Baginda. Sedang orang-orang besar kerajaan hanya tahu menerima hasil dan kemegahan saja. Setelah Bantam dikepung oleh Pangeran Jepara, disokong oleh Mangkubumi, sehingga nyarislah berhasil mencapai tujuannya. Maulana Muhammad bertahan dalam istana di bawah penjagaan yang keras dari Tuan Kodi. Ketika utusan-utusan Pangeran Jepara datang mengepung istana dan hendak menangkap Maulana Muhammad, terhalanglah maksud mereka melihat keperkasaan Tuan Kodi mempertahankan anak kecil itu. Beliau bertegang mengatakan bahwa Pangeran Jepara tidak berhak menjadi Sultan Bantam, sebab putra Baginda Yusuf masih ada. Tuan Kodi tidak mengharapkan apa-apa untuk dirinya dalam perkara ini. Ia hanya mengharapkan tegaknya keadilan, kebenaran, jangan ada kecurangan dan perampasan hak oleh yang tidak berhak. Saya sendiri adalah Kodi, katanya. Saya diangkat oleh raja-raja yang telah terdahulu, bukan semata hendak memberikan keputusan dalam perkara nikah, talak, rujuk, tetapi juga dalam perkara waris dan faraid. Bukan saja faraid harta, bahkan faraid kekuasaan pun. Setelah datang utusan Mangkubumi yang rupanya telah berpihak kepada Pangeran Jepara, meminta penjelasan dari Kodi, Kodi pun menjawab, "Saya akan bertahan sampai mati menegakkan keadilan dan kebenaran. Maulana Muhammadlah yang punya hak." Mangkubumi menjawab, "Dia masih kecil, bagaimana akan memegang kuasa?" Kodi menjawab, "Sudah terdapat di mana-mana dalam negeri Islam, apabila Waliul Ahad, putra mahkota masih kecil, Mangkubumi yang memegang kuasa sampai ia besar." Mangkubumi terkejut mendengar jawab yang tegas itu. Setelah diukur dan diajukan isi jiwa Mangkubumi itu, Tuan Kodi meneruskan pembicaraannya. "Saya tidak mengharapkan apa-apa untuk diri saya dalam perkara ini. Bukan saja hak Maulana Muhammad yang saya pertahankan, tetapi juga hak engkau, wahai Mangkubumi. Dengan menyokong Pangeran Jepara, nasibmu sendiri juga belum berketentuan. Akan tetapi jika engkau berpihak kepadaku, mempertahankan hak Maulana Muhammad, siapa lagi yang akan memangku kekuasaannya sampai ia balik dewasa jika bukan engkau? Adapun saya sendiri, bila mana hak telah pulang kepada yang empunya, saat itu juga saya pulang ke tempat saya yang sebenarnya. Mengatur keadilan dan menjalankan hukum Al-Quran di tanah Bantam ini sampai nyawa saya bercerai dengan badan saya." Setelah mendapat kepastian itu, berubahlah pendirian Mangkubumi. Dalam beberapa saat saja keadaan telah berubah.
orang-orang besar Bantam berpihaklah kepada Tuan Qadi, mempertahankan hak Maulana Muhammad. Lantaran itu Pangeran Jepara tidak ada kukunya lagi di Bantam, sehingga terpaksa mengundurkan diri, kembali lagi ke tempatnya di semula Jepara, membawa mimpi yang gagal. Amanlah Bantam kembali, dan diangkatlah Maulana Muhammad bin Penembahan Yusuf bin Maulana Hasanuddin bin Maulana Hidayatullah Fatahillah Sunan Gunung Jati menjadi Raja Bantam dengan lantik gelaran Kanjeng Ratu Bantam pada tahun 1580 Masehi sampai 1605 Masehi. Usaha dan perjuangan Qadi Bantam berhasil dengan jaya, sebab nyata bahwa beliau sendiri sebagai seorang ulama yang kuat beragama tidak mengharapkan apa-apa untuk dirinya dalam persengketaan yang hebat itu. Demikianlah bacaan kita hari ini tentang kekuatan pengaruh dari Tuan Qadi dalam berdakwah, mempertahankan, memegang amanat jabatan yang dia pegang untuk meluruskan siapa hak tahta yang sebenarnya. Episode berikutnya kita akan membaca bab ketiga dari bagian kedua dari buku Perbendaharaan Lama yang ditulis Buaya Hamka yang berjudul Kesedihan Bantam yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.